Shalom semuanya, Merry Christmas. Kita mau hari ini ibadah kita agak spesial. Harusnya sih udah pada tahu karena kakak sekolah minggu udah mulai minta dihafalin liturginya. Kalau mau ada yang mau tampil, direkam videonya, disuruh share ke kami, nanti kami tayangin hari ini. Jadi kita hari ini mau merayakan hari kelahiran. Biarpun agak beda sih ya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi semoga semangat Natalnya, hadirat Tuhannya tetap terasa. Oke? Kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan, semoga setiap damai Natal, setiap hadirat-Mu bisa kami rasakan ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan setiap kata-kata dari kakak sekolah minggu. Berkati juga keadaan kami saat ini. Semoga kami semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan jika kami melupakan hati-Mu dari bangun pagi hingga saat ini Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke. Nah, kita ini kan mau Natalan. Nah, nanti kita tuh bakal ada prosesi penyalaan lilin. Jadi adik-adik boleh pause video ini semua. Saat ini minta tolong sama mamanya, papanya untuk cari lilin. Kalau nggak ada ya disiapin lilinnya. Tapi nanti pada saat prosesi penyalaannya minta tolong dibantu sama orang tua. Jadi jangan sendirian, oke? Jadi bersiap, siapin lilinnya. Maka tunggu deh. Oke, sambil mungkin mamanya ya yang nyari lilinnya saat ini, kita mau menaikkan lagu-lagu pujian kita karena temanya Natal, semua lagunya lagu Natal hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Hai Dunia, Gembiralah. Jangan lupa bangkit berdiri ya. Gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah bersorak-soraklah terus. Kita mau angkat pujian kita lagi. Kita mau nyanyi lagu di Bethlehem telah lahir. Masih dengan bangkit berdiri ya. Harus semangat biarpun kampanyenya nggak lihat. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengan marah nyanyi Rajamu telah datang, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Versi bahasa Inggris. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. I know hear the angels sing, a new King's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan Allah melihat bahwa segala sesuatunya itu baik. Mari kita menyambut liturgi yang pertama mengenai penciptaan dengan mengangkat pujian. Kami puji dengan riang. Adik-adik dipersilakan untuk duduk ya.
di tepah, di batama, langit, dahat, tanah. Amin. Perhatian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, laut terang itu tadi. Kejadian 1 ayat 4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 6 berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11 berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14a berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Kejadian 1 ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Sebab seorang anak lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum mendengarkan liturgi yang kedua, mari kita dengarkan kesaksian pujian. Selamanya. Ku duduk
bersamanya. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 11 ayat 1-2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan mendengarkan liturgi yang ketiga. Sebelumnya, mari kita saksikan pujian dari teman-teman sekolah minggu. Seperti
Ucaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan anak itu Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuja Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 15-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Untuk itu, kami mengundang adik-adik yang sudah mempersiapkan lilin untuk boleh mengambil lilin tersebut. Tapi kalau adik-adik tidak punya lilin di rumah, nggak perlu khawatir. Adik-adik bisa menggunakan flashlight atau senter yang ada di HP adik-adik maupun HP orang tua. Ingat, yang penting harus aman. Artinya adik-adik harus di bawah pengawasan orang tua saat menyalakan lilin. Mari kita mengangkat pujian Malam Kudus. Kita mau berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga,
Kami mengucap syukur Tuhan buat hari baik, buat hari cerah, buat hari bahagia yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini kami dapat berkumpul walaupun secara virtual Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, ini bukan untuk kemegahan kami, tapi untuk menunjukkan sukacita kami Tuhan atas Tuhan yang sudah lahir untuk menjadi penyelamat bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati kami supaya kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati kami Tuhan dan dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Halo. Nah, kita akan masuk ke cerita firman Tuhan, tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 25. Ya, ini judulnya kalau adik-adik boleh buka di Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 25. Judulnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Ya kan, kita sedang merayakan Natal kan adik-adik saat ini. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Benar kan adik-adik? Nah, oke deh. Jadi, mungkin kita bisa baca bersama-sama, atau kalau misalnya ada adik-adik yang belum bisa baca, boleh dengarkan kakak-kakaknya saja. Kita baca ya, di Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Jadi, seperti ini adik-adik. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, itu adalah untuk cerita singkat tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik. Kalau misalnya kita lihat dari tema kita, adik-adik ada yang tahu nggak tema kita? Kakaknya udah bikin di posternya sih, kalau adik-adik lihat. Iya, tema kita, tema Natal Sekolah Minggu tahun 2020 ini adalah mereka menyebutnya Immanuel, yang dikutip dari ayat yang ke-23 tadi adik-adik. Nah, tadi Immanuel artinya apa adik-adik? Ya, Immanuel kalau misalnya dari ayat 23 artinya adalah Allah menyertai kita. Nah, kita ini tuh siapa sih adik-adik? Kalau menurut kakaknya, kita itu adalah anak-anak Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, nanti cerita firman Tuhannya akan ada sedikit cerita kira-kira gimana sih Allah tuh menyertai kita semua. Kita telah menyertai adik-adik di rumah masing-masing di tengah kondisi seperti ini. Kondisi adik-adik belajar di rumah, terus tidak boleh kemana-mana, yang kayaknya susah banget nggak sih adik-adik? Oke, kita akan simak ceritanya ya. Ya. Nah, sekarang nih kakak mau menceritakan edisi pandemi COVID-19 mungkin ya. Pokoknya edisi 2020 deh, karena 2020 udah mau selesai kan ya. Judulnya adalah Tahun yang Berat untuk Toby. Nah, Toby itu ceritanya seorang anak kecil, mungkin seumuran adik-adik di rumah, yang masih bersekolah, tapi karena pandemi jadi sekolahnya di rumah ya, kayak adik-adik semua lah ya. Nah, oke deh, kakak mulai ceritanya ya. Tahun ini membosankan. Toby kesal sekali. Sudah 9 bulan, Toby tidak bisa kemana-mana.
Saat ini sedang ada virus jahat yang mewabah, Toby, kata Mama Toby. Setiap Toby bangun, Toby tidak boleh pergi kemana-mana. Bahkan, Toby tidak boleh berangkat ke sekolah. Sama kan kayak adik-adik. Semuanya dilakukan menggunakan HP, menggunakan gadget, mulai dari sekolah, bermain, menonton, hingga bertemu dan mengobrol dengan teman. Tapi, Toby mengeluh adalah karena HP Toby ini adalah HP bekas papa. Toby mau HP baru, Pak, kata Toby. Selain itu, Toby juga tidak boleh jalan-jalan ke mall ataupun makan keluar. Gak boleh nih adik-adik makan ke restoran gitu. Papanya Toby juga tidak lagi membelikan Toby majalah bobo kesukaan Toby. Karena papanya juga jarang keluar kan adik-adik. Kata papa, hotel tempat papa bekerja sudah sepi pengunjung. Turis dari luar negeri yang biasa datang menginap tidak lagi datang. Jadi, sudah 1 bulan ini, papa hanya ke hotel 1 minggu 1 kali. Oleh karena itu, Toby jadi berpikir bahwa semuanya ini tuh buruk sekali. Toby bosan, Toby jenuh, dan 2020 sangat tidak menarik. Hingga, suatu hari, Toby melihat ada tenaga kesehatan datang ke rumahnya. Ada suster, ada dokter, menggunakan pakaian APD secara lengkap, datang ke rumah Toby. Nok nok nok. Halo, apakah ini rumah Ibu Teresia? Dan Toby mengangguk. Ibu Teresia adalah nama Mama Toby. Berarti kamu adalah Toby anaknya? Tanya dokternya. Kemudian Toby mengangguk lagi. Saya Dokter Jory. Toby, dokter mau menjelaskan. Mama Toby baru saja dinyatakan positif sakit COVID-19. Saat ini, Mama keadaannya sangat tidak baik. Jadi, dokter dan suster akan memeriksa Toby dan Papa ya. Kemudian Toby dan Papanya diperiksa nih adik-adik. Diperiksa kayak periksa COVID-19 gitu kan. Di PCR test, di swab test, seperti itu. Setelah dokter dan susternya pulang, Toby dan Papa Toby tidak boleh pergi kemana-mana sampai hasil tesnya keluar. Hal ini membuat Toby semakin sedih lagi. Toby juga tidak bisa menelpon mamanya karena mama sedang dirawat di ICU. Besoknya, Toby dan Papa dikabarkan bahwa mereka sehat. Jadi hasil mereka adalah negatif. Puji Tuhan, Toby dan Papa sehat ya, kata Dokter Jory. Walaupun Toby sehat, Toby dan Papa tetap tidak boleh kemana-mana. Hingga ada 1 malam, Toby tuh menangis terseduh-seduh. Sudah 5 hari, Mama masih belum bisa ditelepon. Toby sangat khawatir. Karena tidak bisa tidur, Toby mulai mengambil buku cerita yang biasa dibacakan Mama sebelum tidur. Toby membuka buku ceritanya. Dan cerita tersebut menceritakan soal Ayub. Adik-adik tahu Ayub kan? Iya, orang yang sangat mengasihi Tuhan, tapi Tuhan memberikan hal yang sulit buat Ayub. Akan tetapi, Ayub tidak menyerah. Ayub malah semakin sayang dengan Tuhan. Dan setelah membaca cerita itu, Toby semakin sedih. Toby baru ingat, sejak karantina dimulai 9 bulan yang lalu, Toby tidak pernah berdoa. Sekolah minggu juga malas karena hanya lewat YouTube. Setiap malam, Mama akan membacakan cerita Alkitab kepada Toby. Tetapi setelahnya Toby langsung tidur karena sudah malam, jadi tidak benar-benar mendengarkan. Malam itu, akhirnya Toby memutuskan untuk berdoa. Toby berdoa untuk Mama, untuk Papa, dan untuk saudara-saudara Toby. Bahkan, Toby juga berdoa untuk Dokter Jory dan dokter dan suster lainnya yang merawat Mama di rumah sakit. Setelah berdoa, Toby merasa lebih baik dan akhirnya bisa tidur dengan tenang. Sejak hari itu, Toby terus rajin berdoa saat bangun tidur dan sebelum tidur. 5 hari kemudian, setelah selesai ibadah Natal, Dokter Jory menelpon. Kata dokter, Mama sudah sadar dan ingin berbicara dengan Toby. Dan Toby dan Papa berbicara kepada Mama lewat telepon. Selamat Natal Mama, ini kado paling indah. Toby setiap hari berdoa supaya Tuhan Yesus sembuhin Mama loh. Mama belum bisa banyak bicara,
tapi Toby dan Papa sungguh sangat senang untuk mendengar Mama. 5 hari setelah Natal, Mama sudah sembuh dan bisa kembali ke rumah. Mama sudah sehat. Oleh karena itu Toby merasa sangat senang. Toby tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kasih Kristus bukan berbentuk mainan baru, atau HP baru, atau baju baru saat Natal, atau majalah seru. Nah, bagaimana nih dengan kita adik-adik? Apakah hari ini kita sudah mensyukuri berkat Tuhan kepada kita dan keluarga? Atau kita lagi marah-marah nih, berpikir bahwa tahun 2020 ini sangat menyebalkan dan tidak ada baju baru? Atau karena tidak bisa jalan-jalan keluar, liburan seperti tahun-tahun sebelumnya? Semoga di Natal yang penuh dengan keterbatasan di tahun 2020 ini, kita boleh selalu ingat kalau kasih Tuhan itu tetap nyata dalam setiap nafas kehidupan kita semua. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti seperti mentari pagi yang tak pernah terlambat bersinar. Penyertaan Tuhan selalu hadir bahkan di saat yang paling sulit dalam kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk meresponinya, mari kita angkat pujian Kaulah Harapan. Kita akan menutup ibadah Natal kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, pejamkan mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi kerajaan surga, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Di sini ada anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan ibadah Natal kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih untuk fasilitas yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun Tuhan apabila tadi selama mendengarkan firman-Mu Tuhan, selama menaikkan pujian Tuhan, mungkin ada sifat kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas semua itu ya Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai, kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Tuhan yang sertai kami semua ya Tuhan. Tuhan yang sertai untuk satu minggu kami ke depan. Tuhan yang berikan kesehatan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Tuhan yang jauhkan kami semua Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan, terlebih untuk virus yang masih menyebar pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita udah berakhir nih, tapi sekali lagi kakak-kakak mau ngucapin Selamat Hari Natal. Oke, untuk pada terakhir kita, Selamat Hari Natal dengan bangkit berdiri. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan tahun baru bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperos año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Kayaknya tahun depan kita masih tetap kayak gini terus ya. Jadi kita masih tetap nonton video dari rumah. Dan video kita selanjutnya kayaknya harus di awal tahun 2021. Oh, dan adik-adik jangan sedih ya, walaupun kita natalannya online, tapi ada hadiah. Ditunggu. Mungkin di rumah masing-masing ya. Entah kita kirimin pakai paket ya, atau lewat mama papa. Kita titipin ya kalau kita ketemu sama orang tuanya. Jadi dinantikan hadiah dari Kak Fani, kakaknya dan Kak Kera. Berarti yang tadi udah pergi siap-siap harap-harap cemas. Iya. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you
you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad adik-adik, selamat hari Natal. Selamat hari Minggu. Oke, selamat hari Minggu.